Baik, perkenalkan nama saya Dius Kurya Risi, NIM 2012-0160, kelas C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas ke-14 mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Oke, kita mulai. Di sini rangkuman metode Mora, Multi Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis. Pada bagian A, berikut adalah langkah-langkah kerja metode Mora beserta rumusannya. Yang pertama, menentukan kriteria. Identifikasi kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi alternatif. Misalnya, jika Anda sedang memilih mobil, kriteria dapat mencakup harga, konsumsi, bahan bakar, keamanan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, menentukan bobot kriteria. Memberikan bobot pada setiap kriteria berdasarkan tingkat kepentingannya. Bobot ini mencerminkan sejauh mana setiap kriteria mempengaruhi keputusan. Kemudian yang ketiga, normalisasi matriks keputusan. Normalisasi dilakukan untuk mengubah data mentah menjadi skala yang dapat dibandingkan. Misalnya, jika kriteria adalah biaya dan keamanan, normalisasi dapat dilakukan dengan menghitung antara rasio biaya terendah dan biaya alternatif. Kemudian ini adalah rumusannya. Yang keempat adalah menentukan solusi ideal positif A+ dan solusi ideal negatif A-. Solusi ideal positif adalah kombinasi terbaik dari setiap kriteria, sementara solusi ideal negatif adalah kombinasi terburuk untuk setiap kriteria. Solusi ideal positif dihitung sebagai nilai maksimum dan solusi ideal negatif dihitung sebagai nilai minimum. Dan rumusnya seperti berikut. Yang kelima, menghitung jarak alternatif terhadap solusi ideal positif dan negatif. Jarak alternatif terhadap solusi ideal positif dan negatif dihitung untuk setiap alternatif menggunakan rumus berikut. Kemudian yang keenam adalah menghitung skor akhir atau VI untuk setiap alternatif dihitung dengan rumus berikut. Kemudian yang ketujuh adalah ranking alternatif. Alternatif diurutkan berdasarkan skor akhir atau VI. Alternatif dengan VI terkecil dianggap sebagai alternatif terbaik. Kemudian kita masuk ke bagian B, yaitu contoh penggunaan metode Mora. Yang pertama adalah pemilihan supplier. Metode Mora dapat digunakan dalam pemilihan supplier berdasarkan kriteria seperti harga, kualitas, dan waktu pengiriman. Kemudian untuk yang kedua adalah pembelian mobil. Metode Mora dapat membantu dalam memilih mobil berdasarkan kriteria seperti harga, konsumsi, bahan bakar, dan fitur. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan produk. Metode Mora dapat digunakan dalam mengembangkan produk baru dengan mempertimbangkan kriteria seperti kebutuhan pasar dan potensi keuntungan. Kemudian bagian C, kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan. Metode Mora dapat mengatasi masalah dalam pengambilan keputusan yang kompleks dan melibatkan banyak kriteria. Metode ini dapat memberikan fleksibilitas dalam penentuan bobot dan pengambilan keputusan yang lebih objektif. Kemudian kekurangan, penerapan metode Mora membutuhkan data yang lengkap dan akurat. Selain itu, penentuan bobot yang subjektif dapat mempengaruhi hasil akhir. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Metode Mora adalah metode yang efektif dalam pengambilan keputusan atau multi kriteria. Namun penggunaan metode ini harus dilakukan dengan hati-hati dan didukung oleh data yang akurat. Disarankan untuk mempelajari dan menguasai metode ini sebelum menggunakannya dalam pengambilan keputusan. Kemudian sekarang kita masuk dalam perhitungan manualnya. Di sini topik yang saya ambil adalah penerapan metode Mora untuk menentukan mobil ramah lingkungan atau LCGC. Terbaik itu diambil berdasarkan ranking, di mana ranking yang terkecil adalah pilihan mobil yang tepat. Oke, kita kembali ke tabel yang pertama. Di sini ada kategori bobot alternatif. Di sini kategori terdiri dari 4 kategori, yaitu kategori A1, A2, A3, dan A4. Kemudian alternatifnya itu adalah C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Kemudian bobotnya itu adalah seperti berikut dengan nilainya ditentukan seperti ini. Lalu ada optimumnya, itu ada min, max, S, dan max. Kemudian di sini
ini kita nilai pembagi ini didapat dari nilai kriteria itu dari A1, A5, A2, A3, dan A4 itu dijumlahkan menggunakan SQRT di pangkat 2, lalu dijumlahkan seperti itu dan hasilnya seperti ini. Begitu juga dengan yang ini, nilai yang ini dan ini. Dari didapatkan nilai pembagi ini, maka kita menormalisasikan dengan rumus seperti berikut, di mana nilai kriteria A1 ini dibagikan dengan nilai pembagi dan mendapatkan hasil seperti berikut. Begitu pula dengan A2 dibagi dengan nilai pembagi, A3 dibagi dengan nilai pembagi, dan seterusnya. Lalu hal yang sama juga dilakukan dengan pada kolom berikut ini juga, di mana nilai dari 5 itu dibagi dengan ini, maka hasilnya seperti ini. Begitu pula dengan ini nilai ini, dan terusnya. Sama dengan yang ini, itu dibagi per kolomnya. Lalu setelah kita selesai menormalisasikan nilai ini, kita lanjut dengan tahap optimalisasi, di mana nilai optimalisasi ini didapat dari nilai normalisasi itu dibagi dengan nilai bobot dan mendapatkan hasil seperti ini. Begitu pula dengan dan berurutan ke bawah, ini 0,492 ini dibagi dengan nilai bobot pada cos, kemudian seperti berikut. Lalu ini juga sama, dimana nilai normalisasi optimalisasi sama dengan kita membagi nilai dari normalisasi dengan nilai dari bobot, yaitu 0,10 dengan seperti itu. Dan hal yang sama dilakukan untuk yang berikut sampai sini, sama juga dengan yang ini dan yang ini. Lalu setelah kita selesai mengoptimalisasi, sekarang kita menghitung nilai YI, di mana alternatifnya itu ada A1, A2 seperti yang di atas, A3 sampai A4. Dan di sini pada tabel berikut ini juga, ini adalah kita menghitung nilai maksimum dari C1, C2, C3, C4, C5, dan C6, di mana itu adalah alternatifnya. Kemudian kita juga menghitung minimum dari alternatif C1 sampai C6. Lalu di sini menghitung YI-nya itu kita mengurangi antara nilai maksimum dan nilai minimum, lalu kita mencari ranking dari hasil pengurangan nilai maksimum dan nilai minimum. Oke, kita bahas yang ini, nilai ini rumusnya itu menggunakan sum if, dimana sum if-nya itu kita blok dari cost, dimana sampai benefit ini kita blok dari sini sampai sini. Lalu seperti ini. Kemudian kurangi lagi dengan ditambah lagi dengan benefitnya itu menggunakan ini, ditambah dengan nilai ini. Begitu pula dengan nilai di bawah ini, itu dengan ditambahkan dengan yang ini dan berikutnya. Kemudian nilai minimumnya
C1 itu nilai ini didapat dari sum if range-nya itu diambil dari cost benefit atau kategori-kategorinya. Kemudian ini di kriterianya itu cost, lalu kita blok dari nilai hasil optimalisasi yang pertama sampai yang sekian. Itu hasilnya juga ini kategorinya sama, lalu kita menggantinya dengan nilai yang kedua yang di bawah, yang ini dan yang nilai ini. Kemudian dari hasil nilai maksimum dan minimum yang didapat, kita melakukan pengurangan di mana kita mengurangi nilai maksimum dengan nilai minimum dan mendapatkan hasil seperti ini. Begitu pula dengan nilai ini, yang ini dan yang ini. Dan dari situ kita melakukan ranking, mencari rankingnya, di mana di sini kita menggunakan rumus rank titik key, di mana kita di sini kita mengklik mengklik nilai yang pertama, lalu kita pisahkan dengan tanda titik koma dan kita blok mulai dari nilai yang sama ini, nilai 230 ini sampai di bawah, lalu kita titik koma bagikan lagi dengan 0, di mana 0 itu adalah ordernya, di mana jika kita menggunakan nilai 0 itu akan dihitung berdasarkan nilai yang paling terendah itu yang terpilih, seperti itu. Ini kita tekan enter dan hasilnya 2. Begitu pula dengan yang ini, hasilnya 4. Untuk alternatif A1 itu 2, A3 itu 4, A2 itu 4, A3 itu 3, dan A4 itu 1. Dan dari hasil ini maka alternatif A1 yang terpilih untuk dibeli dari itu berdasarkan metode Mora, perhitungan menggunakan metode Mora. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.